Halo guys, kembali lagi di channel Grosir Film di sini. Kali ini kita akan merekap film terbaru Netflix yaitu Spiderhead, yang mana film ini masih menjadi tontonan top Netflix di Indonesia yang menempati peringkat pertama. Film ini memiliki genre sains fiksi ilmiah dan psikologi thriller dengan cerita baru yang menarik untuk ditonton. Menariknya, film ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas antara lain Chris Hemsworth, Miles Teller, dan Jurnee Smollett. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy, dan inilah rekap. Okay, Ray, you are an incarcerated volunteer in the Spiderhead. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Ray. Pria ini menjadi objek percobaan dari sebuah obat. Ketika Ray diberikan obat tersebut, dia tertawa tanpa henti. Meskipun diajak berbicara dengan topik yang gak lucu, Ray terus tertawa. Seketika itu, seorang ilmuwan yang bernama Steve Abnesti yang diperankan oleh Chris Hemsworth dan rekannya Mark yang diperankan oleh Mark Paguio merasa bergembira atas keberhasilannya pada obat yang dinamakan G46. Tempat tersebut ternyata ada di sebuah pulau, sebuah penjara canggih yang dijalankan oleh visioner brilian bernama Steve Abnesti. Di dalam penjara ini juga tidak ada jarak, tidak ada sel atau pakaian tahanan-tahanan pada umumnya. Intinya mewahlah di penjara ini. Para narapidana juga dipakaikan sebuah perangkat di tubuhnya sebagai bentuk pengurangan masa hukuman. Perangkat itu juga memberikan obat pengubah pikiran secara berkala. Jadi artinya meskipun mereka difasilitasi mewah, namun mereka juga menjadi objek obat-obatan yang berbahaya. Hari ini giliran Jeff yang menjadi objek percobaan dilakukan di luar penjara. Lalu Steve memasukkan obat yang diberi nama G40. Setelah dikasih obat, pandangannya Jeff menjadi sangat indah, padahal di depannya cuma pemandangan biasa. Kemudian Steve memberi obat lagi yang bernama B15. Setelah diuji coba, Jeff langsung pergi ke dapur untuk membantu napi lain yang bernama Lizzie. Jeff memang ditugaskan membantu Lizzie untuk menyiapkan makanan. Fasilitas dapurnya pun sangat mewah untuk seukuran napi. Ternyata Jeff ini dekat dengan Lizzie sampai-sampai dia menceritakan pengalamannya tadi. Di malam harinya, Jeff mengingat masa lalunya yang mana pada saat itu dia sedang berparti dengan keadaan mabuk. Jeff dan temannya mengendarai mobil sehingga membuat kecelakaan yang mengakibatkan temannya meninggal. Keesokan harinya sebelum melakukan tes, nampak semua orang di sana sangat happy. Kemudian Jeff dan seseorang yang bernama Heather disuruh masuk ke ruangan. Sebelum dikasih obat, Steve meminta memberi kesan pertemuan kepada keduanya. Jeff sih melihat Heather seorang wanita cantik memberikan kesan positif. Namun berbeda dengan Heather, justru dia kurang begitu suka pada Jeff. Setelah itu mereka diberi obat yang dinamakan N40. Seketika keduanya langsung saling menyukai. Setelah dosisnya ditambah, tanpa basa-basi mereka langsung melakukan pengencrotan. Namun setelah efeknya habis, mereka jadi biasa lagi. Meski begitu, Steve menyuruh Mark untuk mengawasi mereka, memastikan efek jatuh cintanya apakah bertahan lama. Setelah itu, seperti biasa, Jeff dan Lizzie menyiapkan makanan untuk tahanan lainnya. Kemudian, Jeff disuruh masuk lagi dengan Sarah, wanita yang sudah tua. Tentu kesan Jeff kurang suka melihat Sarah. Namun setelah diberi obat N40, Jeff dan Sarah langsung melakukan pengencrotan juga. Kemudian di saat Mark merefill obat Jeff, Mark berpesan untuk hati-hati pada perangkat obat di tubuhnya, jangan sampai pecah karena itu sangat berbahaya. Lalu Jeff meminta untuk dipindah tugas menyiapkan makanannya. Antara ada masalah dengan Lizzie apa capek, Jeff nggak menjelaskannya. Keesokan harinya, Jeff diminta masuk ke ruangan kontrol bersama Steve dan Mark, sedangkan di ruangan uji coba ada Heather dan Sarah. Jeff diminta untuk memilih salah satunya yang akan dikasih obat Dragonflock, obat yang bisa menyebabkan orang paranoid. Tujuannya adalah untuk mengetahui efek jatuh cintanya masih ada apa enggak. Jeff yang sudah pernah merasakan Dragonflock, dia tahu betapa mengerikannya obat tersebut. Namun ternyata Steve hanya menggertak. Dia tidak memberikan obat itu pada keduanya. Steve juga sering bilang kalau eksperimennya ini bisa menyelamatkan jutaan orang di kemudian hari. Di lain waktu,
mereka juga diberi kesempatan untuk mengabari kerabatnya di luar sana. Di sini Jeff mengabari Emma, kekasihnya. Dia mencari sinyal sampai ke bukit dikarenakan di sana susah sinyal. Ternyata Jeff cuma meninggalkan pesan suara yang mana dia menceritakan kalau dia sedang dekat dengan seseorang yang bernama Lizzie. Di malam harinya, Jeff menemui Lizzie di dalam kamarnya dan merayakan Natal. Padahal itu bukan hari Natal, yang mana ini menandakan Jeff ada rasa pada Lizzie. Keesokan harinya, Jeff disuruh masuk ke ruangan bersama Rogan, seorang napi yang badannya kekar. Tentu Jeff langsung protes ke Steve karena dia mengira akan memberikan obat N40. Namun, Steve menjelaskan kalau tidak akan memberikan obat tersebut. Lalu, Jeff langsung masuk ke ruangan kontrol. Ternyata di situ ada heater, yang mana berarti heater dites sama seperti Jeff sebelumnya. Jeff langsung protes ke Steve karena ini sudah melewati batas, yang mana heater juga melakukan uji coba obat N40 bersama Rogan. Namun, Steve kembali berhasil meyakinkan pada Jeff bahwa apa yang dilakukan di sini dapat menolong jutaan orang di kemudian hari. Kemudian Mark merasa bahwa uji coba ini udah mulai nggak bener, cuman dia sembunyiin aja. Ternyata Steve menggunakan obat-obatan itu juga. Di pagi harinya, Jeff sedang mengobrol dengan Lizzie. Dilihat dari gerak-geriknya, Jeff sebenarnya suka sama Lizzie. Hingga Lizzie menyinggung tentang kenapa Jeff meminta dipindahkan dari tugas menyiapkan makanan. Sebelum uji coba, Steve meminta Mark memasangkan obat pada dirinya, namun Jeff langsung masuk ke ruangan itu yang membuat dia tahu kalau Steve memakai obat tersebut. Mereka mau mengulang uji coba lagi, tapi kali ini Steve lebih tegas dengan alasan komite yang meminta semua rangkaian uji coba ini termasuk ngasih obat Darken Flock selama 5 menit pada Heather dan Sarah. Dan Steve ingin tahu reaksi Jeff yang sudah dikasih B15. Jeff nggak setuju dan meminta Steve untuk menelpon komite. Steve pun langsung keluar ruangan dengan dalih akan menelpon komite. Namun Steve malah ke dapur dan bertemu dengan Lizzie. Di sini Steve tahu kalau Lizzie dan Jeff saling menyukai. Makanya Steve mengintimidasi Lizzie kalau dia tahu rahasia Lizzie yang tidak ingin diketahui Jeff. Lalu Steve kembali lagi ke ruangan kontrol. Dia berbohong kalau sudah dapat izin dari komite. Padahal Steve tidak menelpon siapa-siapa. Akhirnya Jeff setuju dengan uji coba ini, yang mana Heather dulu yang diberikan obat Darken Flock. Saat Heather sedang tersiksa, Jeff ngomong tentang efek samping obat tersebut, dan dia juga mengatakan kalau dia tidak cinta sama Heather. Sesudah obat Darken Flock ditambahi dosisnya, Heather menjadi tak terkendali, sehingga membuat tempat obatnya rusak, dan membuat Heather overdosis, sehingga membuatnya melakukan bunuh diri. Saat Steve dan Mark sedang panik di ruangan uji coba, Jeff memanfaatkan situasi ini untuk mencari tahu sesuatu di berkasnya Steve yang membuat Jeff mengetahui bahwa fasilitas ini milik perusahaan farmasi Amnesty, alias milik Steve pribadi, bukan perintah dari komite. Di malam harinya, Steve menemui Jeff yang sedang bersedih atas meninggalnya Heather. Steve memanipulasi Jeff lagi dan mengajaknya memakai obat G46 yang membuat mereka ketawa-tawa lepas, sebagai menghibur diri untuk melupakan apa yang telah terjadi. Di sini, Jeff mengatakan kalau dia tidak seenak Steve yang bisa keluar masuk dari tempat ini. Namun, Steve bilang kalau dia tak bisa keluar dari tempat ini lagi. Tapi alasannya karena dia sangat menikmati dengan semua eksperimen ini. Lalu, gilirannya Lizzie yang diuji coba, dia dikasih senyawa baru dan B15. Tapi B15 nggak berfungsi, karena Lizzie terlalu takut efek dari obat yang dikasih nama Pobika. Bahkan, Lizzie bisa takut cuma melihat staples. Kemudian, Lizzie menceritakan soal pengalamannya tadi pada Jeff, dan Jeff pun juga merasa ada yang nggak beres dengan tempat ini. Jeff akhirnya mengungkap rahasianya bahwa sebenarnya pada malam itu bukan hanya bersama temannya mengendarai mobil, melainkan Emma kekasihnya juga ikut. Dan waktu kecelakaan, Emma meninggal malam itu, yang membuat Jeff menjadi merasa bersalah hingga sekarang. Kemudian mereka melakukan bercocok tanam. Steve sikapnya mulai aneh, dia mengawasi para napi sambil menggunakan obat N40. Karena Steve sudah tahu kalau Jeff cinta sama Lizzie,
Dia ingin menguji coba dengan cara Lizzie yang diberikan Darkenflock. Tentu Jeff nggak mau. Mereka sampai adu argumen dulu dan tetap Jeff nggak mau. Lalu Jeff dipersilahkan kembali ke ruangannya. Steve meminta Mark untuk mengasih Jeff dosis lebih. Setelah Mark ke ruangan Jeff mengutarakan apa yang dia tahu tentang tempat ini. Mark beralasan kenapa dia mau membantu Steve karena dia mengira kalau Steve akan membantu orang. Karena emang dasarnya Mark ini orang baik, dia akan membantu Jeff untuk mengungkap kedoknya Steve. Keesokan harinya, Steve lanjut uji coba lagi. Lizzie akan dikasih Darkenflock dan di sana Mark nggak ada karena ambil cuti, kata Steve. Steve beralasan kalau Darkenflock ini yang terakhir. Namun Jeff masih tetap nggak mau, sehingga membuat Steve mengancam akan membocorkan rahasia Lizzie hingga dia dipenjara. Lizzie akhirnya cerita sendiri kalau dia dipenjara karena menghabisi putrinya sendiri. Lizzie yang emosi dan menangis meminta Jeff untuk menuruti kemauannya Steve. Steve malah ketawa mendengar itu. Ternyata Mark bekerja sama dengan Jeff. Obat yang ada di Steve udah diganti dengan Pobika dan Darkenflock. Steve langsung merasakan efeknya. Sebelum pergi, Jeff mengambil kunci dan juga buku catatan Steve. Dia juga ngebalas mengintimidasi Steve dengan membahas senyawa B6 yang bisa mengendalikan orang. Ternyata inilah obat yang sebenarnya yang sedang diuji coba oleh Steve. Dan B6 ini dimasukkan ke Steve oleh Jeff. Mereka sempat adu argumen dulu. Dan Steve masih kekeh kalau alasannya untuk membantu orang. Kemudian terungkap kalau sebenarnya Jeff dan Lizzie sudah habis masa hukumannya karena Steve sudah mengatur semuanya, yang mana sebenarnya tahanan di sana hanya dijadikan objek eksperimen aja oleh Steve. Tentu Jeff langsung marah. Dia memaksa Steve untuk membuka pintu. Sialnya, Steve berhasil melepas perangkat di tubuhnya. Dia langsung ngasih Lizzie Darkenflock. Langsung 4 dosis. Jeff mendorong Steve membuat tempat obat Steve terbentur. Celakanya, Lizzie sudah mau menghabisi dirinya sendiri. Jeff langsung menghajar Steve dan bergegas ke tempat Lizzie. Beruntungnya dia masih berhasil menyelamatkan orang yang dia cintai. Ketika Jeff dan Lizzie sedang mau melarikan diri, Steve berusaha mengumumkan di pengeras suara sambil menahan rasa sakit. Steve meminta kepada semua orang untuk menghentikannya kabur. Benar saja, semua napi berusaha menangkap Jeff dan Lizzie. Sementara Steve juga pergi dari sana dengan membawa semua obatnya. Dia berhasil menerbangkan pesawatnya, tapi dia masih ngakak-ngakak. Sementara Jeff dan Lizzie kabur menaiki kapal. Polisi dan Mark juga datang ke sana. Karena pengaruh obat, Steve jadi nggak bener nerbanginnya. Dan film pun tamat. Spiderhead menawarkan ide menarik. Joseph Kosinski memberikan backstory kepada karakter seperti Jeff dan Lizzie dengan masa lalu kelam masing-masing, sehingga mereka punya alasan untuk melakukan penebusan dosa dan kesalahan masa lalu dengan eksperimen bersama Steve untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Tetapi, durasi 107 menit film ini serasa kurang untuk memaksimalkan potensi ceritanya. Mungkin akan lebih menarik jika penonton diberikan sedikit cerita tentang asal-usul penjara atau teori konspirasi besar di balik eksperimen obat-obatan yang dilakukan Steve. Konflik antar karakter utama hanya muncul sepotong-sepotong tanpa klimaks. Beberapa kritikus juga memberikan rating yang tidak terlalu tinggi untuk film ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya, Grosir Film, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.